ada mensyukuri keberagaman sosial. Keberagaman sosial itu ada yang berdasarkan fisik. Tadi ada sudah jelasin. Contohnya yang berdasarkan fisik itu kayak gimana? Keberagaman berdasarkan fisik. Ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung, terus rambutnya ada yang warna hitam, ada yang warna Karena emang soalnya. Iya, itu maksudnya berdasarkan ciri fisik dari fisik tubuh kita. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok. Itu berdasarkan ciri fisik. Ingat ya, ciri fisik berdasarkan ciri fisik tubuh kita, fisik tubuh kita. Oke? Terus yang berdasarkan ciri sosial. Nah, ciri sosial ini, Epin, ayo fokus dulu. Cara pandang atau pola perilaku dalam masyarakat. Contohnya pola perilaku seorang guru berbeda dengan seorang dokter. Kayak gitu. Pola perilakunya. Perilakunya. Terus berdasarkan ciri budaya. Di sini berhubungan dengan pandangan hidup suatu masyarakat. Kenapa gitu? Menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti kepercayaannya, nilai dan norma, terus adat istiadat, pakaian, bahasa. Misalkan Epin sama teman Epin, ada teman Epin yang pakai bahasa Sasak, Epin pakai bahasa Indonesia. Mana bisa ngerti pas ngomongnya? Yo, bisa sih, bisa. Siapa tahu dia bisa ngerti bahasa Indonesia, tapi dia tidak bisa mengeluarkan bahasa Indonesia. Paham? Terus kalau misalkan adat istiadatnya orang Lombok berbeda dengan orang Bali atau orang Jawa. Bahasanya juga berbeda. Kesenian, tarian, baju adat, apalagi rumah adat, makanan khasnya berbeda-beda. Itu namanya keberagaman berdasarkan budaya. Budaya orang Lombok sama budaya orang Bali dan orang Jawa berbeda. Oke? Paham? Terus di sini ada bentuk-bentuk keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat dibagi menjadi 6 kriteria ini. 6 kriteria. Yang pertama itu ada ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan dan yang sama. Nah, terus kalau suku bangsa adalah hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Di mana? Masa lu mana ya? Kalau Buddha itu Bisa jadi lupa. sebentar. Bukan Ibadahnya ibadah tadi. Kalau misalkan Konghucu dulu. Konghucu di yang warna merah-merah itu. Iya. Di Kelenteng. Kalau Buddha di vihara. Ingat, di vihara. Mana ada sulit? Mana ada sulit? Siapa yang bilang sulit? Tak ada yang bilang sulit. Tadi sulit penyebutannya. Vihara. Vihara jadi kan? Vihara. Kalau kitab sucinya, kitab suci agama Kristen apa? Kitab. Ya, kitab. Kalau kalau Katolik, Kitab. Islam, Quran. terus Hindu, Beda. terus kalau Buddha, Lupa. Tripitaka. Nah, jangan dilupain itu. Nih ada 6 agama yang di Konghucu itu namanya Shishun apa mungkin gitu. Dia susah tapi jarang dia keluar kalau yang Konghucu. Yang sering keluar itu yang Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Kristen, itu agama. Terus ada Kristen nggak disebut ya? Kristen, Katolik itu sering keluar. Terus kalau profesi, keragaman profesi, kayak di sini aja di lingkungan Epin, di lingkungan rumah Epin kan berbeda-beda, beragam profesinya.
Ada yang profesi sebagai pengusaha kayak Papa Epin, ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang berprofesi sebagai tentara atau polisi di sebelah Epin, di sebelah rumah Epin. Apa dia? Polisi. Terus ada yang berprofesi sebagai polisi. apa nih? Polisi. Iya, polisi. Bukan polisi. Apa? Polisi. Happy. Harus panjang. Polisi ya. Ini. Iya. Ini. Terus iya, contohnya nggak tadi jangan deh jauh-jauh di lingkungan rumah Epin, berbeda-beda profesinya. Ada yang jadi guru, jadi pengusaha, jadi Silver Queen itu barang yang diproduksi dari pabrik. Ada iklan yang itu Apa? nanti videonya jam berapa gitu. Oh, nanti nih masih berlanjut. Nah, terus iklan itu dibedakan menjadi dua. Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial itu adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk mempromosikan barang. Ingat, komersial adalah iklan untuk mempromosikan barang. Contohnya kayak iklan apa? Iklan Nutrisari, iklan Sari Roti, iklan Rinso, iklan Silver Queen, iklan apa lagi? Ada iklan ayam? Ada iklan ayam. Terus apa lagi? Contoh misalkan iklan Lotte misalkan ada mempromosikan toko ada. Terus ada iklan apa lagi? Contohnya teh pucuk, minuman, makanan, itu namanya iklan komersial. Itu kan sama aja barang. Iya, itu iklan komersial. Tapi sama aja semua sama yang jadi musuh. Iya, iklan komersial itu adalah iklan yang mempromosikan barang. Terus yang dibedakan menjadi dua itu kan? Iya, ingat mempromosi komersial itu mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat, kepada konsumen yang akan mengkonsumsi. Oke, paham? Sampai sini nanti misalnya jawab loh. Iya. Fokus ya. Terus habis itu ada iklan non komersial. Adalah pemberitahuan yang bertujuan memperkenalkan atau memasyarakatkan gagasan, anjuran atau pesan tertentu kepada masyarakat agar masyarakat bertingkah laku sesuai pesan yang disampaikan. Contohnya iklan non komersial itu adalah contohnya kayak misalkan kita disuruh rajin cuci tangan, berjaga jarak, itu adalah contoh iklan non komersial. Ingat, non komersial itu adalah kita menyuruh masyarakat untuk mengubah pola perilakunya. Yang tidak pernah cuci tangan jadi rajin cuci tangan, yang tidak pernah pakai masker jadi memakai masker. Oke. Itu contohnya. Itu bukan itu contohnya. Nah, di iklan itu Epin pasti sering nonton TV, pernah lihat iklan juga. Nggak sering nonton TV. Iya, pasti. Yang baik harus dia itu menarik perhatian masyarakat atau konsumen. Kenapa? Kan ini panas nih. Jangan bisa jadi panas. Sakit. Ditiup dulu kalau gitu. Enggak terlalu panas pasti kita kena ini. Oke, udah. Fokus dulu, oke? Fokus dulu ya. Fokus ya. Ciri-ciri iklan yang baik. Ya. Yang pertama ada perhatian. Jadi iklan yang baik itu harus menarik perhatian masyarakat atau konsumen yang dituju. Oke? Itu yang pertama. Iklan. Terus yang kedua ada minat. Minat itu berarti iklan yang baik itu harus menggugah minat seseorang untuk membeli. Harus membangkitkan minat seseorang atau masyarakat untuk membeli barang tersebut atau untuk menggunakan produk tersebut. Paham? Sampai sini. Terus keinginan. Iklan harus mampu menggerakkan keinginan. Nah, sama kayak tadi minat, menggugah minat untuk mengkonsumsi barang tersebut. Terus ada rasa percaya. Iklan harus dapat menumbuhkan rasa percaya dalam konsumen. Misalkan
Iklan yang baik itu harus menumbuhkan rasa percaya. Oh, kalau barang ini tuh bagus untuk saya pakai. Misalkan sabun Rinso, dia bilang untuk memutihkan baju. Untuk menghitamkan baju. Tidak ada yang bilang kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bilang gitu, tidak ada yang laku barangnya. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya itu biasanya dikasih video yang membuktikan bahwa dia bisa untuk memutihkan baju. Oke, paham sampai sini? Oke. Terus yang kelima ada tindakan atau action. Tindakan untuk menggunakan atau membeli suatu produk atau jasa adalah tujuan dari sebuah iklan. Jadi iklan itu dikatakan baik jika memunculkan keinginan dalam diri konsumen, kemudian mengubahnya menjadi tindakan untuk menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Nah, tindakan. Oke. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Benar? Coba. Tar dulu. Gimana ya Pe mau ngerjain soal kalau Epi nggak ngerti nanti? Tadi itu iklan itu apa Pe? Mempromosikan barang. Iya, mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat atau konsumen. Terus kalau iklan ada tadi iklan dibagi menjadi dua. Iklan apa dan apa? Laku atau kebiasaan masyarakat. Paham? Ya. Terus tadi ada ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan yang baik ada apa? Perhatian. Iya, perhatian. Terus ada 5. Ada perhatian, ada Jasa. minat. Minat. Terus ada keinginan. Terus ada rasa percaya. Bukan rasa percaya diri, rasa percaya. Jadi iklan itu menumbuhkan rasa percaya kepada konsumennya untuk membeli produknya. Jadi iklan yang baik itu dia membangun rasa percaya. Oke, paham? Terus yang terakhir ada tindakan. Ingat, ciri-ciri iklan yang baik ada perhatian, ada minat, ada keinginan, ada rasa percaya diri, jadi rasa percaya dan tindakan. Oke? Ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Masuk kita ke IPA. Kemarin di tema 2 kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Sekarang di tema 3 kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Jadi salak atau semangka yang Epi makan tadi dicerna sama organ pencernaan kita. Organ pencernaan pertama itu ada mulut. Enggak. Di dalam mulut. Hidung. Masa ya makan ya? Ada yang pakai selangkangan ke hidung. Itu karena dia ada gangguan pencernaan, makanya dia tidak bisa makan lewat mulut, jadi dikasih lewat hidung. Itu pun nggak bisa. Semangka yang kayak gini dimasukin ke hidung nggak bisa kan? Kan lubang hidung kita kecil. Udah. Iya, jadi dia harus dihaluskan dulu. Tapi itu hanya untuk orang yang punya masalah di sistem pencernaannya. Kasihan. Iya. Jadi sistem pencernaan kita yang pertama itu ada mulut. Di dalam mulut terdapat gigi-gigi untuk mengunyah. Ingat, Lidah. ya, dan lidah untuk membolak-balikan makanan. Fungsi lidah itu untuk membolak-balikan makanan. Nggak balik makanan. Misalkan Epin ngunyah di kiri, nanti Epin balikin lagi ngunyah di kanan. Enggak. Pasti itu, pasti pernah tapi pasti pernah tuh. Ya kan, untuk membolak-balikan makanan tidak mungkin Epin untuk pencernaan kimiawi itu bentar. Pencernaan kimiawi, ingat nih, sering keluar nih. Pencernaan kimiawi itu adalah mengubah enzim petialin menjadi enzim amilase. Ingat? Apa? Pencernaan kimiawi mengubah enzim petialin menjadi amilase yang dibantu oleh air liur atau ludah. Nggak boleh gitu. Terus ada nggak boleh gitu. Apa? Harus pelan-pelan sih. Kenapa? Nggak boleh, itu namanya nggak sopan, Nepin.
Ya kan sopan. Kenapa? Nggak boleh. Karena air liur itu kan jorok. Jadi harus virus corona. Oke, terus ada pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis itu adalah pencernaan yang dibantu dengan gigi. Nih, mengunyah itu namanya pencernaan mekanis. Kita mengunyah apa itu? Ya kan, mempraktekkan. Pencernaan mekanis itu adalah pencernaan yang dibantu oleh gigi. Waktu kita makan, kita mengunyah menggunakan gigi, itu adalah pencernaan mekanik. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang mengubah enzim petialin menjadi enzim amilase yang dibantu dengan air liur. Enzim petialin itu adalah nggak bisa? iya, Kenapa? karena ada yang memproduksinya. Bayangin kalau misalkan habis, Produksi manusia. bukan alat pencernaan kita sih, alat pencernaan makanan. Bayangin kalau habis, Evin tidak bisa nanti melakukan pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu mengubah enzim petialin menjadi amilase, mengubah zat tepung menjadi gula. Itu namanya petialin, itu zat tepung menjadi gula. Ingat, enzim petialin dan mengubah enzim petialin menjadi amilase itu mengubah zat tepung menjadi gula. Oke, paham? Siapa yang memproduksinya? Sistem pencernaan kita. Siapa? Pencernaan. Namanya? Nanti kita lihat di sini. Itu yang pertama ada mulut. Fokus dulu dong. Ya. Yang pertama ada mulut. Terus yang kedua masuk kan tadi Epi masuk makanannya, terus dikunyah sama Epi. Kan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Ingat ini sering keluar enzim-enzim nih di dalam lambung oleh HCl atau asam lambung itu mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Terus renin itu adalah menggumpalkan protein susu atau kasein, dan pepsin mengubah protein menjadi pepton. Ingat, ada pencernaan kimiawi dalam lambung itu ada 3 yang dibantu, yaitu dengan asam lambung. Asam lambung itu tadi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsinogen menjadi pepsin. Terus ada renin namanya. Renin itu mengumpulkan protein susu atau kasein. Terus yang terakhir ada pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Mengubah protein menjadi pepton. Setelah masuk ke lambung, makanan Evin baru masuk ke usus halus. Di usus halus, Harus selesai. apa itu? Dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Iya, makanya dengerin dulu. Di usus halus, masuk ke usus halus. Usus halus itu dibagi menjadi 3. Ada usus 12 jari, ada usus kosong. Kok ada 12 jari? Namanya usus 12 jari, usus kosong, usus Kok ada penyerapan. ususnya kosong? Namanya sayang, nama ususnya. Bukan kosong ususnya. Kenapa? Tapi namanya kayak gitu, usus kosong. Kenapa dinamakan gitu? Nama biologinya adalah jejunum. Apa jejunum? Usus kosong. Terus ada juga enzim di usus halus. Ada terdapat enzim. Ini sering keluar nih enzim-enzim nih. Ada enzim tripsin. Enzim tripsin itu adalah mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ingat, tripsin mengubah zat tepung menjadi gula. Terus ada enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Ada itu asam lambung gitu. Itu terjadi di lambung nanti. Asam lemak menjadi mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus ada enzim amilase yang mengubah amilum menjadi zat gula. Jadi misalkan di makanan Evin ini kan Sampai typo.
di makanan Epin ini kan banyak terdapat vitamin, karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Nah, di usus halus Miss kasih tahu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan tadi. Nah, itu tempatnya mengeluarkan itu namanya anus. Nah, itu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan tadi. Sisa-sisa makanan tadi yang udah dibusukkan. Nah, itu jadi pup yang dikeluarkan oleh anus. Cara dimakan. Udah berhenti makan sampai kan? Masih. Masih. Kak, ulang coba urutannya. Ada apa aja? Ada 6. Nggak harus dengar. Nggak dengar. Mulut, terus Lambung. terus langsung dari mulut ke lambung, ke kerongkongan, terus lambung, terus ada yang bisa lambung, usus halus, terus usus besar, terus anus. Di dalam mulut terjadi apa tadi? Terjadi Pencernaan secara bagi dua. iya, secara apa dan apa tadi? Enggak dengerin Emi. Pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ingat, mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis itu dibantu dengan gigi nih waktu Epin punya itu nggak bisa, mana ada mudah pakai lidah, nggak bisa. Itu permen di mood. Kalau makanan nggak bisa di mood. Bisa? Nggak Ada bisa. makanan yang Tapi pasti Epin kunyah lagi. ya, kita berdua. Kalau makanan pasti Epin punya. Itu Epin punya. Itu namanya pencernaan mekanis. Terus ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah mengubah apa menjadi apa. Mengubah usus halus, masa usus halus Epin diubah. Mengubah atau mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim amilase itu mengubah amilum menjadi zat gula yang dibantu oleh apa? Bukan, dibantu oleh aduk dia makanan tadi. Terus abis itu dikeluarkan lagi, didorong lagi. Sama kayak kita mau muntah, tapi kita keluarin karena kita tidak mengunyah lagi makanan kita yang sudah kita kunyah. Dia dikunyah lagi makanannya untuk yang kedua kalinya. Setelah dikunyah, dia bisa muncul sendiri. Hah? Dia bisa muncul sendiri makanya. Dia naik makanannya. Naik. Tapi satu biji doang. Satu biji itu berarti ada yang keselip di giginya Epin mungkin. Iya. Nah, terus setelah dikunyah untuk kedua kalinya makanan itu langsung masuk ke retikulum, nggak masuk ke rumen lagi. Jadi rumput dimakan sama sapi, dikunyah masuk ke rumen, ke perut besarnya. Setelah di rumen, di situ ada namanya proses mengaduk makanannya. Setelah diaduk, nanti dia didorong lagi untuk keluar makanan, baru dikunyah untuk kedua kali. Rumennya, perut besarnya, terus dikunyah untuk kedua kali. Terus habis dikunyah untuk kedua kali, makanan itu nggak masuk lagi ke rumen, dia masuknya ke retikulum. Retikulum atau Kenapa dia kelenjar. nggak kembali 4 kali? Biar dia semakin halus. Karena dia punyanya 2 kali. Sampai 4 kali? Nggak ada. Ada 3 kali? Nggak ada, cuma Ada 2 satu kali. kali? 1 kali kita. 1 kali. Ada yang 5 kali? Nggak ada. Terus masuk ke retikulum atau perut jala. Di retikulum makanan Perut jalan itu kayak gini ya? Kalau perut jala, bukan perut jalan. Perut jala. Oh jalan. Jala bukan jalan ya, jala, perut jala atau retikulum nama lainnya.
Di retikulum ini, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Jadi difermentasi, dibantu sama bakteri anaerob dan protozoa. Ingat, di mana tempatnya terjadi fermentasi? Di retikulum. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan protozoa dan anaerob. Oke? Paham sampai sini? Ini sering keluar. Nah, terus di dalam retikulum ini juga terjadi proses penyerapan. Kalau kita kan tadi di usus halus terjadi penyerapan makanan. Kalau hewan atau hewan, khususnya untuk hewan ruminansia ini, penyerapannya di IPS ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa tadi? Hubungan antara apa? Apa? Berkomunikasi. Iya. Namanya? Timbal balik. Oh iya, timbal balik. Antara Manusia. iya manusia atau individu satu dengan individu yang lainnya. Terus ada juga interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Tadi lingkungan hidup itu dibagi menjadi dua, ada abiotik dan biotik dan abiotik. Biotik itu adalah lingkungan Sehat. hidup. Biotik itu adalah lingkungan hidup atau lingkungan yang bernyawa. Contohnya apa? Manusia. Tanaman dan Hewan. nah, kalau lingkungan abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Contohnya, Baru mati. ya contohnya apa? Ya selain itu Tanah. tanah, Batu. batu, Jalan. jalanan. Kan itu ada tanah, ada batu, bata, terus Batu bara. batu bara ya, terus apa lagi? Air, oksigen. Nah, itu adalah termasuk lingkungan abiotik. Terus contoh interaksi antar manusia dengan lingkungan, contohnya gimana? Saling ngomong. Nggak bisa sekali ngomong, masa Epe mau ngomong sama tumbuhan, sama batu, gila dong mungkin nanti. Contohnya apa? Kalau misalkan kita berbicara itu interaksi antar manusia, antar individu satu dan individu yang lainnya. Sekarang contohnya interaksi manusia dengan lingkungan hidup yang lain, lingkungan hidup. Apa contohnya? Bernafas. Ini contoh interaksi kita dengan udara. Berjalan. Iya, itu interaksi kita terhadap tanah atau olahraga. Iya. Terus apa lagi? Terus kita menyiram tanaman, menanam pohon, itu contoh interaksi kita terhadap lingkungan hidup. Tuh, paham? Iya. Oke. Nah, kita cukup sampai di sini. Besok kita latihan soal. Jangan lupa ini. Bisa mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat atau konsumen. Terus iklan itu dibedakan menjadi dua, iklan apa dan iklan apa? Iklan skoliosis itu penyakit tulang. Iklan komersial, iklan komersial, ingat, iklan komersial, Pak. Iklan komersial itu iklan apa? Iklan dan jasa. Itu job. Kalau iklan non komersial adalah iklan yang iya, atau yang mempengaruhi atau yang mengubah kebiasaan masyarakat. Contohnya hewan komersial apa? Contoh iklan komersial. Terus produk info yang menawarkan barang. Terus kalau contoh iklan non komersial.
pertama tadi ada good job. Kedua minat. Yang ketiga ada keinginan. Yang keempat ada Rasa percaya. good job. Yang kelima Oke. Di dalam iklan terdapat dua unsur. Ada unsur gambar dan unsur, kan itu terlihat iklan tuh, ada gambar sama unsur kalimat. Ingat, iklan itu mengandung dua unsur, ada unsur gambar dan kalimat. Oke? Ada dua ya, gambar dan kalimat. Tersusun atas dua unsur, yaitu gambar dan kalimat. Lanjut, masuk kita ke IPA. Oke, siap-siap nih. Sebutkan sekarang proses guru, perilaku sosialnya. Misalkan ya kalau guru dia mengajar, kalau petani dia pesawat, paham? Terus yang berdasarkan ciri budaya, contohnya apa? Budaya ya, budaya. Ada adat istiadat, cara berpakaian, bahasa, kesenian, agama. Oke, paham? Berdasarkan budaya. Terus ada bentuk-bentuk keragaman di masyarakat. Keberagaman di masyarakat ini di lingkungan FN, di lingkungan masyarakat. Ada apa aja? Ada 6 tadi. Ada 5 bentuk-bentuk keragaman yang ada di masyarakat. Yang pertama ada ras. Ada agama. Terus ada ras, ada agama. Terus apa lagi? Ada ras, ada agama, ada suku, bangsa, dan budaya. Itu orang Indonesia. Di sampingnya itu, di depannya itu kan ada budaya. Suku bangsanya beda kan? Dia berasal dari maksudnya etnis. Dia berasal dari negara yang berbeda dari Indonesia. Iya kan? Iya, maksudnya sebelum dia di sini dulu kan dia berbeda. Iya, sebelum dia di Indonesia apa ya, terus mungkin kalau misalkan itu bule itu, kalau misalkan dia lahirnya di Indonesia, pasti dia ada keturunan dari luar negeri, dari orang luar. Nah, atau bapaknya atau ibunya itu namanya suku bangsa, keberagaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa. Terus apa lagi? Ada ras, suku bangsa, agama. Berapa tadi keragaman? Udah dijelasin tadi di sekitar rumah Ekin deh. Apa yang beragam? Ada rasnya, ada bangsanya, ada agamanya, ada apa lagi? Profesi atau pekerjaannya itu bermacam-macam atau beragam. Ada apa lagi? Nomor 1. Jenis kelaminnya. Ingat dong. Iya, kita tanya jawab nih. Terus karena kita berbeda-beda, karena Indonesia itu banyak suku, bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Apa sikap yang harus kita tanamkan supaya kita menjadi hidup rukun dalam keberagaman? Sikap apa? Timbal balik antar individu lain dengan individu satu dengan individu yang lainnya. Hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Contohnya ada musyawarah, ada kelompok. Itu interaktif apa dengan apa? Kalau kita kerja kelompok, kita kelompok
Dia tidak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Hidup. Iya, dia bernafas, bergerak, berkembang biak. Pasti Epin udah tahu mana benda hidup dan benda mati, ya kan? Pasti tidak tahu benda hidup dan benda mati. Contohnya benda hidup itu Tahu ini benda mati. ya, contohnya saat Epin duduk di kursi juga itu interaksi terhadap lingkungan hidup. Oke, paham? Beneran paham nih? Coba kita tanya jawab. Epin sekarang mau Ngerjain soal. soal, kita tanya jawab deh coba dulu. Itu dah soalnya, kita tanya jawab dulu. Besok soalnya. Ya, jadi kita tanya jawab dulu ya. Tadi sudah jelasin di PPKN ada mensyukuri keragaman sosial. Keragaman sosial ditandai dengan adanya perbedaan yang berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama ada berdasarkan ciri fisik. Contohnya apa ciri fisik? Ada interaksi sosial. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu lainnya. Ini interaksi nih, Miss sama Epin sedang berinteraksi. Ada hubungan timbal balik antara Miss dan Epin. Ingat, interaksi itu adalah timbal balik atau hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu lainnya. Paham dari sini apa itu interaksi? Oke. Interaksi di beberapa contoh interaksi sosial dalam masyarakat. Misalkan ada kerja bakti, kita berinteraksi dengan individu lainnya. Terus musyawarah, kita juga berinteraksi dengan teman-teman, belajar kelompok, piket kelas, membantu orang tua. Itu interaksi, contoh interaksi. Itu contoh interaksi antar individu. Ingat, antar individu. Kayak contohnya tadi kerjasama, piket kelas, musyawarah, itu interaksi antar individu. Ingat. Ada juga interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu ada lingkungan biotik, abiotik. Biotik itu adalah lingkungan, contohnya biotik itu adalah lingkungan hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, itu biotik yang bernyawa, yang hidup, lingkungan hidup. Kita berinteraksi dengan lingkungan biotik, kita berinteraksi dengan tumbuhan, kita menyiram tumbuhan, memupuk tumbuhan, menanam tumbuhan, itu kita berinteraksi dengan lingkungan biotik. Contohnya terus ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu adalah lingkungan yang tidak hidup. Contohnya kayak batu, pasir, bata, itu contoh abiotik yang tidak hidup. Udara, air, panas. Paham sampai sini? Paham ya, Sin? Iya. Nah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup itu saat kita menyiram tanaman, tadi contohnya menanam tanaman, menghirup udara, ini juga kita lagi berinteraksi dengan lingkungan hidup. Kan tadi udara itu termasuk lingkungan abiotik. Terus kita meminum air, itu juga interaksi dengan lingkungan hidup. Air tadi termasuk lingkungan abiotik, akan kayak gitu. Kita berjalan, itu juga kita interaksi terhadap lingkungan hidup. Banyak sekali contohnya. Paham, Epin? Belum selesai saya. Digolongkan dalam kelompok hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia itu namanya hewan memamah atau memamah biak yang memakannya 2 kali. Epin pernah lihat sapi enggak? Pernah lihat, maksudnya pernah lihat cara makan sapi enggak? Sapi itu enggak berhenti ngunyah. Ya enggak? Kayak gitu. Tapi kalau Epin kan ada makanan yang masuk. Ya kan? Kalau sapi dia makan, dimasuk ke perut, dicerna, nanti dikeluarkan lagi dia ke dalam mulutnya, lagi dikunyah. Jadi dia tidak pernah namanya berhenti mengunyah, kecuali dia tidur. Kenapa? Ya emang itu Dari mana
itu namanya hewan ruminansia atau hewan yang memamah biak. Dia memakan 2 kali. Jadinya dia tidak berhenti mengunyah kalau dia tidak tidur. Kalau dia tidur baru dia berhenti. Ya dokter. Nggak tahu, coba nanti kita tanya. Sapi. Oke, itu namanya hewan ruminansia. Oke, paham? Terus bagaimana caranya dia kembali ke dalam Ini nanti ini kita bahas. Contohnya hewan ruminansia itu selain sapi ada apa? Ada domba, ada kambing, ada kerbau, ada kijang. Itu dia hewan ruminansia. Apa kijang? Kayak rusa. Kijang itu bukannya yang merek mobil. Bukan. Ada hewan kijang. Dia punya tanduk kijang. Kayak rusa tapi punya tanduk. Itu namanya kijang. Kijang apa kijang? Kijang. Kayak merek mobil tulisannya kijang. Tapi itu ada namanya hewan kijang. Nah, itu namanya hewan ruminansia yang memakan 2 kali atau namanya hewan memamah biak. Nah, kalau hewan ruminansia memiliki 4 buah lambung. Kalau kita kan 1 lambungnya. Kalau hewan ruminansia itu memiliki 4 buah lambung. Kalau dari satu masih dia. Enggak sih, tetap kalau semua makhluk hidup itu pasti jantungnya cuma 1. Oh, berarti tanaman tidak punya jantung ya? Enggak punya kalau tanaman. Tapi kok bisa hidup? Karena dia makhluk hidup. Punya sebenarnya. Enggak punya. Jantung pisang punya. Itu namanya pencernaan secara mekanis. Terus pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan getah lambung, yaitu ada asam lambung atau HCl tadi yang membunuh mikroorganisme. Jadi dia membunuh HCl tadi itu membunuh mikroorganisme yang tidak sehat bagi tubuh kita dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Terus ada juga namanya renin yang menggumpalkan protein susu atau kasein. Ada juga sekarang pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Nah, setelah masuk ke lambung, masuk dia ke usus halus. Di usus halus itu ada 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, sama usus penyerapan. Nah, jadi di usus halus ini juga ada enzim-enzim yang mengubah makanan, yang misalkan makanan kita tadi mengandung lemak, vitamin, apalagi protein, itu nanti diubah oleh enzim-enzim tersebut. Di usus halus ada enzim tripsin yang pertama. Yang tripsin itu mengubah zat tepung menjadi gula. Ingat, enzim tripsin mengubah zat tepung menjadi gula. Sedangkan di fase mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan enzim amilase mengubah amilum menjadi zat gula. Itu di usus halus. Setelah masuk ke usus halus, diserap sari-sari makanannya oleh usus halus, masuk dia ke usus besar. Di usus besar di usus besar itu sisa-sisa makanan tadi yang diserap oleh usus halus dibusukkan oleh bakteri E. coli namanya. E. coli tulisannya. Bakteri E. coli itu bakteri yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Baru setelah ke usus besar baru dia keluar lewat anus. Kayak tadi Epin. Setelah Epin makan terus dicerna baru keluar. Ya kan? Belum keluar. Udah itu pencernaan pada manusia. Sekarang pencernaan pada hewan. Kimia pasti ada enzim. Kalau mekanis itu tentang gerakan. Jadi di dalam lambung juga ada pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam lambung juga pencernaan mekanis. Iya, itu sudah.